harus punya kemampuan untuk bisa dengan nyaman dan asertif mendiskusikan boundaries kamu kepada pasangan. Nah itu. Bosan itu salah satu tanda sebenarnya alarm kodependensi gitu ya, bahwa terlalu sering berdua. Hai, halo semuanya. Lu semua lagi nonton gue Gary Ardian. Hari ini gue melanjutkan obrolan yang kemarin sempat di-upload di Spotify. Hari ini juga ngobrol di YouTube bareng Mbak Zoya Amirin. Kalau fansnya Gary apa? Kalau aku kan G-Friends ya. Aduh, Gary belum gitu. punya Kalau lagi. Gary apa, Gary? Masa G-Friends? Gary Ardianers atau apa gitu. Gary Lisius, ya Allah. Ya teman-teman aja sih Mbak ngomongnya. Ini buat yang belum tahu kelewatan sebenarnya. Tapi pun kalau belum ada, Mbak Zoya ini seorang psikolog, seksolog yang sudah terkenal sekali. Yang akhir-akhir ini kalau di TV dibilang Vincent, Mbak Zoya. Kacau tuh Vincent sama Desta tuh jadinya gara-gara dia berdua setiap ketemu sama orang tahu Zoya. Oke, pasti penonton Tonight Show, baiklah. Iya, kecuali Giri juga nonton. Dan sebenarnya bahasan kita hari ini di YouTube itu tuh nggak jauh-jauh banget dari bahasan kemarin yang ada di Tonight Show. Ngomongin soal hubungan. Giri tuh pengen tahu sudut pandangnya Mbak Zoya tentang gimana sih cara menjaga hubungan untuk tetap sehat gitu. Nah, buat Mbak Zoya sendiri, sebenarnya hubungan yang sehat itu seperti apa sih Mbak sebenarnya? Hubungan yang sehat itu sebenarnya adalah hubungan di mana kita itu mampu dan tahu tentang boundaries atau batasan kita. Gitu. Jadi kita mesti tahu bagaimana cara menghargai diri kita, privasi kita, terus bagaimana tidak kehilangan diri kita gitu. Kalau kita mampu menjaga itu, sebenarnya prosesnya akan relatif jadi lebih sehat gitu. Apakah nggak ada berantem? Nggak mungkin, bohong banget. Kalau orang yang nggak pernah berantem seumur hidup selama dia punya hubungan jenis apapun ya, maksudnya mau pacaran kayak mau nggak, aku malah agak curiga itu ada yang salah. Mungkin nggak benar-benar cinta kali. Kalau sampai, karena nggak peduli kan. Kalau orang cinta tuh kan segitu pedulinya sampai dia kayaknya ada clash-nya, ada segala macamnya gitu ya kan. Pasti udah pada denger dong di Spotify kalau udah sampai denger kesini. Kalau belum, balik dulu ke Spotify, kalian dengerin dulu baru kesini. Kalau nggak ngerti nih gitu ya, lanjutan konteksnya apa gitu. So boundaries tuh kayak apa sih? Boundaries itu sebenarnya batasannya tuh kayak bolong-bolong gitu loh, Ger. Oh, gimana tuh, Mbak? Jarang-jarang gitu. Jadi kalau misalnya kan bukan sebuah lingkaran yang solid gitu ya, yang namanya boundaries itu atau batasan gitu. Batasan itu bolong-bolong justru karena kita butuh tahu bahwa kalau orang melakukan ini ke aku nggak merasa dihargai ya gitu. Self respect gitu ya, kayak misalnya bisa sesimpel kayak handphone gitu ya. Boleh nggak sih gitu nguprek handphone pasangan gitu ya. Tergantung sebenarnya, kalau kita mampu menghargai boundaries sebaiknya tidak. Kan gitu ya. Iya benar. Kita tahu mungkin passwordnya dia, tapi itu untuk tahu beda sama karena kita tahu passwordnya, kita bisa semena-mena kapanpun datengin, buka, lalu ngelihat isinya. Karena kalau kita nyari sampah, kita dapat sampah sih gitu. Kayak gitu-gitu. Boleh nggak dia temenan sama teman cewek atau teman cowok gitu ya. Nah kayak gitu-gitu tuh kayak boundaries gitu. Terus kayak misalnya yang kita tahu lah boundaries yang standar itu adalah keluarga, suku, bangsa, ya kan, agama, cara kita beribadah meskipun kita sama-sama Muslim, kita sama-sama Kristen, sama-sama Hindu, Buddha, Katolik, kita tak bisa itu mengatur bagaimana orang berhubungan gitu dengan Tuhan. Itu kan adalah hal yang personal dan intim gitu. Benar. Nah kayak gitu-gitu tuh nggak bisa gitu. Termasuk kayak misalnya, selera lo jelek banget sih. Lu suka drakor ya? Lu cewek macam apa? Suka drakor. Lu cowok macam apa? Sukanya film pembunuhan. Lu boundaries gitu, batasan. Gary kemarin baca ini Mbak Zoya di Psychology Today. Di tiap diri manusia itu tuh ada 7 macam boundaries katanya. Mulai dari physical boundaries, terus mental boundaries, moral boundaries, spiritual boundaries, terus financial boundaries, abis itu sexual boundaries.
Itu dia lebih spesifik bilang dari gue baru mau ngomong panjang kali lebar. That's exactly true. Kita mesti tahu tuh yang disebutin sama Gary itu. Kalau kita nggak tahu setiap dari itu batasan kita apa, jangan membina hubungan dulu. Benar. Gitu, karena di situ bisa jadi nggak, ya sorry ya, aku let me rephrase. Bukannya jangan membina hubungan, berarti kalau dalam proses berhubungan bisa jadi gitu ya, kita baru tahu tuh ternyata kita punya batasan di sini. Kayak misalnya kalau sexual boundaries, ada beberapa orang yang bilang, Mbak Zoya gimana nih ya, pasanganku kepengen anal seks, akunya enggak. Like kalau secara kesehatan sih sebaiknya tidak, tapi kan ada aja tuh orang yang kalau kayak belum masuk lubang yang satu itu berarti masih kurang. Ya boundariesnya apa? Kalau dia merasa dia di-violate, dia ngerasa kayak dia disakiti, dia merasa kayak diperkosa, ya jangan lakukan lah, ya kan? Terus kayak physical boundaries, ada hati-hati ya kalau milih dating coach ya. Kenapa aku di Zozo Lab, aku kerja sama Zola karena Zola Yohana bersertifikasi ya. Dia dating coach yang bersertifikasi dan dia juga belajar. Dia ada sertifikat coach internasional dan semuanya itu kredibel. Tapi dating coach yang asal-asal karena dia pernah pacaran bercinta, terus dia langsung bikin workshop gitu ya Mbak langsung ya. Gitu ngomongnya. Pokoknya kalian tahu lah gitu ya. Ada banyak yang bikin workshop, seminar, tapi nggak jelas, dia nggak punya keahlian apapun. So please kalau misalnya kalian minta, jangan cuma karena mereka pernah berkencan, tapi lihat mereka punya sertifikat apa. Benar. Ya mereka kan bisa ada untuk menjadi dating coach itu ada sertifikatnya loh. Benar, dan bisa diambil secara online juga. Jadi kalau dia nggak ada sertifikatnya, kan harus hati-hati. Bisa jadi cuma dari baca buku doang. Dia bisa aja dibaca bukunya Gary, terus dia langsung ngomong ke orang-orang pada kelepek-kelepek. Iya kan? Banyak loh yang begitu, Gary. Benar. Dia ngambil buku-buku dari Terelie lah, siapa lah yang ngetop-ngetop gitu. Asli. Kayaknya bukunya enak gitu kalau disebutin gitu. Itu yang kita juga harus hati-hati banget, karena Gary aja sekarang tuh Gary lebih sering ngomong udah ke profesional aja, langsung ke psikolog atau ke psikiater. Untuk yang hubungan pun lebih baik kalau misalnya emang hubungannya serius, mendingan premarital counseling aja langsung buat bisa tahu hubungan yang baik itu seperti apa gitu, daripada ngarepin jawaban-jawaban yang dasarnya opini aja gitu ya Mbak ya. Ya, itu juga yang jadi concern aku. Ada banyak orang yang ketika dating coach itu bilang gini, kan ada orang tanya, Kak boleh nggak sih pada saat kencan tuh aku dipegang tangannya? Terus si dating coach itu menjawab dengan bicinya menurut aku ya, sorry to say, oh my god, dia bilang begini, emangnya kenapa tangan kamu nggak mau dipegang? Tangan kamu cat basah. Aku annoyed banget loh sama kata-kata itu. Aduh, kayaknya Giri tahu lagi. Gila ya, itu kan boundaries orang, dodol, makanya belajar dulu. Iya kan, gitu maksudnya. Loh, kalau dia memang belum nyaman dipegang tangannya, dia udah suka sama orang tapi dia belum nyaman dipegang tangannya, bukan karena tangannya cat basah juga kali. Ih, gitu ya, rese banget sih gitu. Itu adalah boundaries kamu gitu. Begini, kok tapi ya Mbak kalau sama orang ini aku kok nyaman, sama orang ini aku belum nyaman. Iya, karena kan ada sesuatu yang belum bisa kamu comprehend, belum bisa kamu proses gitu ya secara logika, bahwa ada rasa nyaman yang diberikan sama si orang ini tapi tidak diberikan oleh orang ini, dan itu adalah batasan kamu. So it's okay ya, ketika kamu ngerasa aduh aku belum siap dipegang tangannya, aku belum nyaman atau apapun itu gitu. Jadi itu batasannya gitu. Spirituality gitu juga, bahwa kamu memilih bahwa beginilah cara kamu untuk terkoneksi dengan Tuhan kamu, ini adalah cara seperti ini gitu ya. Iya nggak apa-apa gitu. Itu proses-proses yang kamu akan ketahui, dan biasanya ada beberapa proses yang baru diketahui ketika pacaran. Makanya aku sangat-sangat menyarankan buat orang yang belum pernah pacaran ya, tiba-tiba menikah atau dalam proses ta'aruf pun pengenalannya kurang waktunya ya, ini berbahayanya. Kamu nanti akan belajar atau kamu akan merasakan boundaries kamu di-violate. Kamu akan merasa seperti ada sesuatu mungkin aku agak ekstrim kalau aku ngambil contoh orang yang diperkosa gitu ya. Tapi iya begitu, pemerkosaan itu kan sering terjadi gitu dalam konteks apapun, tidak selalu harus pemerkosaan secara seksual, tapi juga melewati batas-batas kenyamanan kita itu gitu. Itu yang menurut aku menakutkan gitu. Ketika kita merasa kok gue belum pernah nih mengalami ini, tapi kok ketika dia melakukan ini kok aku merasa kayak di-violate ya, kayak aku ngerasa gak nyaman, kayak misalnya dalam hubungan gitu ya, udah dalam relationship gitu, terus ya udah ya, aku hari ini kita akan makan ini, kita pergi ke restoran berdua, terus semua makanan udah ada,
Dulu aku kalau digituin aku akan ngamuk. Emangnya kenapa lu gak nanya dulu gue lagi pengen makan apa hari ini? Enak aja. Oke, lo pesenin sate, tapi kalau gue lagi pengen makan apa, I don't know, lontong sayur gimana gitu misalnya. Tapi ya aku pernah pacaran sama satu orang di mana kayak karena kerjaan dan apa segala macam ya, aku tuh udah capek banget memutuskan segala sesuatu, sehingga seringkali kalau makan aku seneng kalau diorderin makanan sama dia. Gitu, dia cuma nanya, kamu lagi mood makan apa? Kamu lagi pengen daging sapi? Kamu lagi pengen bebek, ayam, atau apa? Aku cuma nyebutin itu doang. Aku lagi pengen daging sapi kayaknya deh gitu ya. Nanti dia akan milihin gitu ya, daging sapi atau apa gitu ya, buat that's nice gitu. Aku nggak merasa di violate lagi. Tapi ketika ada orang yang ya udah, kamu tuh harusnya begini aja Zoe gitu, ngatur hidup kamu harusnya begini, aku gitu ya, udah deh jangan ini deh, jangan violate my boundaries gitu. Aku nggak suka, aku ingin berteman dengan cara begini seperti temanku dan sebagainya gitu. Jadi boundaries itu adalah langkah pertama dan awal ya. Jadi ada dua hal sih sebenarnya. Boundaries yang tadi disebutin sama Gary itu penting banget untuk kita berproses di situ. Gini, harus punya kemampuan untuk bisa dengan nyaman dan asertif mendiskusikan boundaries kamu kepada pasangan. Nah itu. Yes. Kalau itu enggak, ada yang salah dengan relationship kalian. Kedua adalah consent. Karena hubungan itu bukanlah kepemilikan. Ya. Setuju. Ketika kita membina hubungan dengan seseorang, bukan berarti kita boleh diapain aja dan boleh ngapain aja sama dia. Ketika kita menikah sekalipun, bukan berarti kita 24 jam 7 hari sekali kita harus berhubungan seks dengan orang tersebut. Kita boleh nggak mood, kita boleh nggak nyaman, tapi kita harus mampu untuk mendiskusikan itu. Consent itu harus diminta setiap waktu. Aku pengen bercinta sama kamu, aku pengen sayang-sayangan sama kamu, aku pengen peluk gitu ya. Can I hold you? Atau kan bisa jadi kita lagi enggak, kau lagi overwhelm hari ini, aku lagi capek, jangan sentuh gue gitu, ya boleh. Bukan berarti, kamu kan istriku, kamu kan suamiku, kamu kan pacarku, kenapa aku gak boleh nyentuh kamu? Lagi gak nyaman juga kali Bambang gitu misalnya. Iya benar gitu. Itu boundaries itu. Jadi kalau mau disederhanakan tanpa menyederhanakan proses gitu ya, ke sebuah hubungan yang sehat itu adalah yang mampu selalu mendiskusikan, menegosiasikan, membicarakan secara asertif boundaries atau batasan-batasan yang kita miliki gitu. Dan 7 batasan tadi itu udah esensial banget gitu ya. Setuju. Terus kita juga harus bisa mampu untuk menyatakan consent gitu, nyaman gitu ya, membicarakan bahwa bener. Aku lagi pengen gitu bercinta, aku lagi nggak kepengen gitu ya. Tanpa jadi kenapa asertif? Karena assertiveness ini adalah bentuk orang kan suka bilang, iya nih komunikasinya kurang. Komunikasi kayak apa? Komunikasi itu bukan ngobrol satu arah. Benar. Komunikasi itu bukan tek gitu ya. Komunikasi itu adalah yang asertif itu adalah standing for your right without hurting others. Cool. Kita berdiri dan memperjuangkan apa yang menjadi hak kita tanpa menyakiti orang lain. Jadi bukan brutally honest ya. Bukan kayaknya, oh Gary, pokoknya aku tuh begini orangnya ya, lu mesti terima gue apa adanya. Oh enggak, itu brutally honest dude, come on. Ya itu enggak. Atau kalau misalnya, iya deh Ger, gak apa-apa deh kalau kamu mau giniin aku oke deh, aku terima aja. Itu pasif agresif. Oke? Nggak bisa ya Ger, pokoknya kamu harus begini, kalau kamu cinta sama aku kamu harus begini. Itu agresif. Oke? Jadi bukan agresif, bukan pasif agresif gitu ya. Bukan lagi pasif gitu. Kalau pasif, iya nggak apa-apa, aku terima aja, it's okay, itu pasif gitu. Jadi bukan pasif agresif, bukan agresif gitu ya, dan bukan juga pasif. Kita harus berkomunikasi secara asertif gitu. Itu modalnya hubungan yang sehat. Jadi kalau Gary bisa simpulkan, berarti hubungan yang sehat itu pertama boundaries, yang kedua consent. Karena mengetahui boundaries kita itu, kalau udah selesai, tantangan berikutnya adalah gimana kita mengkomunikasikan hal tersebut kepada pasangan. Makanya kedua hal itu jadi syarat utama ya untuk membuat hubungan dengan lebih sehat. Oke, setuju. Ini yang paling sering terjadi ya, Ger. Ini drama yang akan paling sering terjadi nih. Misalnya kayak gini. Laki-laki itu ya ketika mencintai perempuannya, mereka sering jadi protektif.
Ya nggak apa-apa, itu naluri kelaki-lakian. Yang mau dia heteroseksual kayak homoseksual kayak apapun itu laki-laki ya. Dia punya kecenderungan untuk protektif gitu. Sementara perempuan itu punya kecenderungan mencintai dengan nurturance gitu, dengan ngurusin gitu ya. Itu ada kecenderungan itu kalau menurut Helen Fisher. Dan itu oke juga gitu ya. Nah terus laki-laki nih misalnya, ini konteks pembicaraan laki-laki dan perempuan. Oh my god ya, gila ya, temanku tuh sampai begini banget. Aku kesel, aku nggak terima, aku capek nih diginiin terus sama dia. Sarannya laki-laki apa? Ya ampun yang, ya udah kamu nggak usah temenan aja sama dia. Kasih saran, kamu harusnya begini aja yang terus ngamuk. Apa yang terjadi di sini? Perempuan, ya. Ketika dia mencintai seseorang, dia merasa harus curhat, ngocek, komunikasi tanpa sebenarnya dia butuh solusi. Didengerin aja. Karena seringkali perempuan itu merasa terkoneksi hanya dengan curhat, ngocek, gitu. Jadi ketika dia sudah mulai, gitu ya, udah mulai memberikan saran dan segala macem, gitu ya, si marah si perempuannya. Padahal laki-laki mencintai dengan cara, gue nggak mau lu susah. Iya benar. So gue kasih lu saran supaya hidup lu lebih gampang. Kalau buat perempuan offended. Ini kan hidup gue, teman-teman gue. Kok gue disuruh nggak temenan aja? Itu kan bukan jawabannya. Gue mungkin udah tahu gimana gue harus bersikap, tapi gue butuh curhat ini gitu. Nah, ini kan harus dikomunikasiin bahwa yang aku lagi butuh didengerin, yang lagi nggak butuh solusi. Ketika kita marah, kita kan seolah-olah laki akan ngerasa ditolak gitu loh rasa sayangnya. Aku tuh sayang sama kamu dengan cara aku beri solusi, gitu ya. Nah, laki-laki juga kadang-kadang lupa bahwa tidak semua perempuan butuh solusinya. Dan kalau dia butuh didengar, dia butuh dicintai dengan cara didengar, bukan dengan diberikan solusi gitu ya. Jadi ini protektifnya jadi mesti stand back a little bit gitu ya, agak-agak mundur gitu sedikit. Jadi ini tuh kayak dua hal yang kan kita nggak tahu nih yang denger ini cewek aja atau cowok aja dari setiap masing-masing hubungan kan. Jadi kalau untuk yang cewek harus ngerti kalau ketika lagi pengen curhat sesuatu sama pasangannya, ngomong dulu. Ini lagi pengen dikasih solusi atau pengen didengerin aja. Tapi kalau misalnya untuk cowok-cowok, kita juga bisa nih nanya ke pasangan, oke, kamu curhat nih sama aku, kamu pengen didengerin aja atau pengen denger solusi dari aku, gitu ya Mbak ya? Yes. Nah selanjutnya Mbak, kan gini, kalau misalnya kita ngomongin barusan soal boundary, soal consent, terus kalau misalnya gitu kan berarti memutuskan untuk menjalin hubungan dengan seseorang cuman karena cinta, itu berarti nggak sehat ya Mbak ya? Kayak misalnya orang-orang ini untuk orang-orang yang bucin sih sebenarnya. Maksudnya untuk orang-orang yang udah deh gue sayang banget sama dia gitu, apapun yang terjadi gimana hubungannya pengennya terlanjut terus, itu gimana tuh Mbak? Cinta yang sehat juga adalah ketika hati sama otak kamu kompak. Nice. Kalau misalnya ada gini, aduh sebenarnya ya, sebenarnya dia itu aku udah tahu nih secara logika dia itu nggak baik buat aku, tapi hati ini kan minta balik terus, ya itu nggak sehat. Atau hati ini udah nggak sayang, udah kesel banget, benci banget, tapi otak ini udahlah gitu ya, gitu dia atas kertas dia baik loh, sebenarnya bibit-bibit bobotnya cocok sama kamu, cuma bedanya lu nggak cinta, udah dicinta-cintain aja deh, gitu ya, itu toksik. Jadi hubungan yang toksik itu termasuk, jadi kalau orang bilang gini nih, udahlah selama dia itu nggak main judi, nggak selingkuh, nggak pemabuk, apalagi nggak narkoba, dia punya pekerjaan yang baik, dia dua-duanya ya karir pekerjaannya jelas, nggak laki nggak perempuan, udahlah disayang-sayangin aja. Nggak bisa. Ketika ada sebuah hubungan ya yang juga nggak ada perselingkuhan, nggak ada kegalauan, tapi juga flat, itu juga toksik. Itu yang banyak orang nggak tahu gitu. Jadi nggak bisa gitu. Jadi hubungan yang sehat juga adalah hubungan di mana hati sama otak kita kompak. Ya di atas kertas logika kita bilang iya, hati kita juga bilang iya. Kalau salah satu bilang enggak, something wrong with that. Entah logikanya doang, ya berarti lo mati rasa jalaninnya, flat-flat aja semuanya sesuai kaidah-kaidah yang seharusnya, kaidah-kaidah masyarakat. Oh kan kalau dilihat dia tuh orangnya baik dan kayak gitu, sama kayak gitu orang-orangnya. Aduh Mbak, aku tuh mau cari istri yang soleha. Boleh yang soleha, tapi jangan lupa cari juga istri yang solehot. Wow, itu quotes yang bagus sekali tuh. Selain soleha harus solehot. Wow.
Keren, Iya, keren, kan keren, banyak yang keren. kayak begitu. Karena dia kan bukan cuma mau jadi ibunya Iya. anak-anak doang Tapi gitu juga ya. jadi istri. Kalau dia bakal punya anak kan belum tentu juga. Kalau Iya, misalnya bakal bisa punya anak dan dia kan akan menjadi istri juga adalah pasangan seksual. Kadang orang lihatnya kan Iya. dia baik, yang penting jago ngaji dan begini begitu. Oke, bagus. Tapi kalau misalnya secara seksual kamu nggak tertarik sama dia, jahat amat kamu nikahin dia. Iya, benar. Habis itu terus selingkuh sama orang lain, lu bilang ya kan soalnya bini gua kan baik di rumah, tapi kan sebenarnya di ranjang dia kurang begini begitu. Ya salah Oke, elu oke, oke. gitu. Ya jadi Dari awal bucin milih yang solehot dong. benar. Jadi bucin tuh bukan sesuatu yang sehat. Jadi kalau misalnya pengen ngejalin hubungan, kita harus mengompakkan otak sama hati. Jangan cuman pilihan-pilihan irasional aja yang kita ikutin. Tapi ingat juga kayak ngejalin hubungan tuh gak cuman untuk hal-hal senengnya doang. Tapi kalau misalnya gak bisa ngelewatin hal-hal sedihnya bareng-bareng, jadi bahaya hubungannya gitu ya Mbak ya. Yes. Terus menurut Mbak Zoya, kalau misal tadi Mbak Zoya mention ini flat dalam hubungan, flatnessnya. Nah kalau misalnya itu kan biasanya hubungan yang udah lama kan, kayak misalnya Gary sama pacar aja sekarang 10 tahun. Wow, lebih lama dari cicilan rumah kayaknya tuh, Ger. Iya Mbak. Nah, Gary sih sama Sally nih sama yang sekarang udah sedikit banyak tahu lah gimana cara untuk mengatasi kebosanan dalam hubungan gitu. Nah, kalau dari sudut pandangnya Mbak Zoya, gimana tips-tipsnya untuk bisa mengatasi kebosanan dalam hubungan yang relatif udah lama gitu? Tapi aku mau lihat dulu ya berapa lama hubungan ini. Ada yang 10 tahun karena dia pacaran dari SMA. Ya. Ada 10 tahun karena pacaran dari kuliah, yang which is ya memang masih kuliah kan repot gitu. Tapi jangan sampai 10 tahun gitu ya, itu karena dari misalnya udah kerja dua-duanya gitu ya, masih baru lulus gitu ya, baru kerja gitu, dan akhirnya 10 tahun itu nggak juga jelas mau kemana gitu. Itu yang harus hati-hati dulu pertama gitu ya. Kalau misalnya ada orang yang aku udah 10 tahun nih sama dia, iya tapi ya dari SMA, ya susah mau ngapain juga dari SMA kan gitu, hitungannya kan. Jadi udah ngikutin naik turunnya gitu. Itu satu gitu. Terus kedua, gimana sih ngatasin yang namanya flatnya nih karena apa dulu gitu. Kenyamanan ini kadang-kadang berbahaya gitu. Jadi kenyamanan ini bisa bikin kita jadi kembang apa enggak. Ada yang nyamannya karena males gitu, karena yang gue nggak mau nyari orang lain lagi, karena mau kenalan sama orang lain lagi yang mesti tahu gue begini begitu gue nggak mau. Karena ada orang yang sebenarnya sama orang ini dia nggak jadi lebih baik tapi juga nggak jadi lebih buruk. Gitu-gitu aja ya. Dia nggak punya achievement apa-apa gitu flatnya gitu, dalam arti seperti itu. Jadi gitu. Apakah Gary jadi nggak produktif gitu ya selama 10 tahun pacaran? Apakah jadi nggak ada buku sama sekali yang Gary buat dan segala macam? Itu kan yang menjadi patokannya. Kalau kita masih bisa produktif dengan orang yang sama, itu bukan flat yang aku katakan. Yang flat yang aku katakan bener-bener yang hidup itu business as usual. Bangun pagi, kerja, ya udah gitu. Nggak pernah berbagi prestasi sama-sama, nggak pernah membicarakan kita ini mau kemana ya nantinya gitu, bayangkan seperti apa sih relationship kita. Tapi ya semua dijalin aja. Oh ya udah, kalau kita mau pergi makan malam, oke kita pergi nonton, karena pandemi nggak bisa kita zoom-zooman. Sebenarnya kehilangan dia itu berasa kayak gimana? Karena sebaiknya kan kita hidup dengan orang yang we cannot live without, ya, yang kita nggak bisa kebayang kalau hidup tanpa dia dibandingkan dengan someone I can live with. Kayaknya gue bisa lah hidup sama dia, gitu. Nanti jangan salahin kalau suatu waktu ada orang yang lebih menarik, lebih seru, itu pasti gampang banget beloknya, nengoknya gitu ya, karena akan ada lebih banyak lagi yang diperjuangkan gitu. Jadi pertanyaan pertamanya, apakah 10 tahun ini kita menuju sesuatu gitu, atau I don't know 7 tahun, 5 tahun, berapapun tahun itu. Ya menurut aku yang paling oke sih pacaran sebenarnya 1-2 tahun. Betul. Makanya jangan pacaran yang serius. Setuju. Kalau misalnya kayak masih kuliah, ya kuliah udah oke lah gitu ya. Tapi kuliah juga kan 5 tahun ya, lama ya gitu. Misalnya SMA gitu, itu agak susah sih gitu ya, menurut aku gitu. Tapi lulus kuliah
Nah mulai kelihatan tuh seriusnya. Dari lulus kuliah, aku sih hitungannya yang lulus kuliah gitu. Lulus kuliah, menurut aku 2 tahun perkenalan baru memutuskan gitu untuk nikah apa enggak. Kenapa? Karena 2 tahun itu udah masa expire date-nya kalau menurut teorinya si ini kan Steinberg gitu, bahwa udah bisa kelihatan apakah nih dia dari masa passionate dia udah bisa masuk ke masa intimacy sehingga dia bisa masuk ke masa komitmen gitu. Karena kalau masa passionate kan itu expirednya pada manusia at least 2 tahun. Artinya, wah pas lagi berbunga-bunga kita kan susah memutuskan segala sesuatu ya. Bener. Tapi Gary kan pasti udah melewati tuh masa, udah passionate-nya udah lewat gitu, masuk ke intimasinya gitu. Dari intimasi untuk dibawa ke komitmen nih. Intimasinya Gary nih kayaknya panjang gitu. Itu di situ gitu decision yang menurut aku Gary. Iya, jadi Gary juga sering bilang sih kalau misalnya bilang kayak meskipun Gary pacaran 10 tahun tapi sebisa mungkin nggak meminta followers atau yang nonton podcast Gary untuk juga melakukan hal yang sama gitu. Kita berdua bilang kayak kalau bisa ngejalin hubungan tetap waktu ketika kita udah siap secara batin gitu. Karena menurut Gary gini Mbak, apa? Iya benar banget aku setuju. Iya, karena menurut Gary sama Sally itu beruntung aja bisa tetap di dalam hubungan ini dalam kurun waktu yang lama gitu. Tapi kalau yang kejebak dari zaman SMA karena belum tahu cinta itu apa, terus tiba-tiba hubungan jadi toksik segala macam kan jadi bahaya gitu. Jadi kalau bisa tetap harus ketika udah benar-benar kedua-duanya siap, udah finish sama dirinya sendiri, selesai sama diri sendirinya, baru mulai sebuah hubungan. Nah balik lagi ngomongin soal kebosanan. Tadi Mbak Zoya kan bilang tergantung bosannya apa. Nah Giri bilangnya gini kan, kalau misalnya cinta itu kan nggak mungkin ada di peak terus gitu kan. Selalu kan cinta seseorang itu fluktuatif gitu kan. Nah kalau Giri bilang kebosanan itu adalah sebuah alarm untuk kita melakukan hal baru, bukan keluar dari zona itu, tapi untuk melakukan hal baru, gimana? Setuju banget gitu ya. Ketika bosan, pertama kali yang harus kita lakukan adalah satu, coba separate yourself dulu. Biasanya juga bosan karena tidak ada, karena bosan itu salah satu tanda sebenarnya alarm kodependensi gitu ya, bahwa terlalu sering berdua. Biasanya kan diabis-abisin, namanya juga lagi cinta-cintanya gitu. Kemana-mana berdua terus, gak pernah hang out sama temen, bla 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 bla. Tahu cinta sayang tapi kok bosan ya? Iya karena gak ada orang yang diabis-abisan kayak begitu tuh bisa bener-bener sehat juga gitu ya perjalanan hubungannya. Makanya kalau misalnya ketika udah ngerasa bosan, coba back off. Ya, lakukan kegiatan kamu sama teman-teman kamu. Kalau kamu cewek ya sama teman-teman kamu yang cewek, kamu cowok ya sama teman-teman kamu. Pokoknya lakukan sama benar-benar teman-teman dekat kamu gitu ya. Beberapa kegiatan yang seimbang gitu. Jadi kalau sama pacar kamu melakukannya misalnya dalam satu hari 24 jam itu sama cowoknya atau sama ceweknya itu sekian, misalnya berapa ya, 3 jam gitu. Kamu juga kurang lebih harusnya punya waktu sendiri 3 jam atau waktu dengan teman-teman kamu 3 jam. Kayak keseimbangan itu loh yang harus dibiasakan. Kebosanan itu juga adalah tanda kamu gak fulfill sebenarnya kan. Iya benar. Gitu ya. Gimana orang yang gelasnya kosong bisa ngasih ke orang lain? Ketika kamu ngerasa kosong, kayak ngerasa aduh kok gue segini-gini aja, kayaknya harus ngecharge deh gitu ya. Ngecharge dengan kegiatan yang selain bukan berdua. Bener. Justru itu malah lebih refresh gitu. Kalau justru dipaksain enggak mungkin lagi lucu-lucu pengen berdua terus ya, emang iya sih kayak dunia milik berdua, yang lain ngontrak ya gitu ya. Tapi ketika kita memanjakan perasaan itu, akhirnya kan kita jadi nggak sehat ya. Flatnya itu jadi malah jadi push each other away, jadi ngerasa pengen ngejauhin, jadi ngerasa pengen putus gitu. Itu sih gitu, aku ngelihatnya orang-orang karena menurut Gary suka nggak ngasih space ya untuk diri sendiri. Benar. Karena menurut Gary yang lagi kasmaran banyak yang pada akhirnya lupa kalau mereka juga sebenarnya kan tetap makhluk sosial, harus bersosialisasi sama lingkungan sekitar selain pasangannya gitu. Ya kalau 24 jam waktunya paling banyak dihabiskan sama pasangan ya wajar lah bosen. Jadi ya kalau pas lagi bosen udah ingat untuk lakukan hal yang baru. Nah, orang-orang ini Gary yang tidak bisa punya waktu untuk diri sendiri ya, tidak bisa ngambil me time, itu yang makanya pasangan-pasangan yang sekarang nih pada saat lagi pandemi itu berantem sampai pengen cerai, sampai ngamuk-ngamukan karena itu gitu latihannya. Masa iya kita
butuh pandemi untuk membuktikan ini pada Aduh. kita. Kan mungkin kalian amit-amit ya, semoga tidak ada pandemi ini lagi. Tapi jangan sampai kita jadi merasa stuck, merasa terjebak dong sama pasangan kita gitu. Setuju, So Mbak. ambil waktu untuk me time, ambil waktu sama teman-teman kamu selain sama pacar kamu, sehingga kamu nggak mengalami flat yang sehat gitu loh. Jadi bukan flat, kalau flat yang gitu, kayak kita lagi pengen berdiam-diam diri berdua, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gitu. Itu Ya, kan sehat. Setuju. Tapi kalau sampai kayaknya sumpah tapi masih nyaman ya gitu, gak rela putus karena udah sekian tahun gitu, like aduh jangan deh pakai alasan itu gitu. Dan jangan menikah karena udah umur, jangan menikah karena udah waktunya gitu ya. Jangan menikah karena kesepian juga gitu ya. Menikahlah karena ya kalian sayang, kalian cinta, dan kalian mau mengusahakan segala sesuatunya berdua gitu, sama-sama. Nah ini Mbak, kan kadang kalau misal dalam sebuah hubungan masalah demi masalah dilalui gitu kan, satu demi satu masalah ngebentuk hubungan itu berjalan seperti apa gitu kan. Terus pada akhirnya mungkin ada di satu momen, di satu fase di antara mereka atau mungkin keduanya yang padahal udah mau mengarah ke pernikahan jadi ragu sama pasangannya. Nah, apa Mbak yang perlu dilakukan ketika kita itu lagi dalam fase ragu sama pasangan kita untuk mengarah ke pernikahan? Kadang-kadang kita soalnya suka nggak mau dengerin diri kita ya gitu. Nggak, biasanya begitu udah mulai serius baru Iya itu benar. shock gitu, everything is overwhelming gitu ya. Kalau ketika kita ragu, pertama-tama dengerin dulu. Karena satu, diri kita ini nih sebenarnya semacam komputer yang mencatat segala sesuatu dari kita lahir sampai kita sekarang. Ya, kalau sampai dia meringatkan sesuatu, coba diem dulu, tenang ya. Semacam bermeditasi, seperti mau berdoa, tanyain, bener-bener tanyain, itu biasanya kortisolnya. Kortisol itu gini, aku cuma mau bilang perasaan tidak pernah salah. Ketika dia memberikan kamu tanda gitu ya, coba diam dan dengarkan dulu. Tanya, apa sih yang kamu takutkan? Kamu benar-benar harus berani menjawab pertanyaan itu. Ya, jadi jangan pernah memulai sebuah hubungan yang ujung kan bikin, aduh malu kan sama orang, kan nggak enak kalau misalnya ini begini, jangan kali lebar lah gitu ya. Dan jangan lakukan itu gitu menurut aku. Jadi kamu yakinkan diri kamu bahwa apa sih aku takutin gitu, apa sih ketakutan terbesarku yang kenapa baru sekarang aku rasain gitu. Kalau sampai kamu bisa menjawab itu, baru kamu terusin hubungannya. Kalau nggak, pause aja dulu, atau bahkan aku kok tiba-tiba ketakutan. Kamu nggak seharusnya merasa ketakutan ya ketika makin mendekat ke hari pernikahan kamu. Kamu harusnya ya hektik, ya iyalah biasa gitu ya, drama-drama siapa yang undangannya lebih banyak daripada siapa namanya mau ditulis seragam ini itu mungkin ya. Atau kalau sekarang mesti ada konsultasi pernikahan, mesti pergi ke puskesmas, tes dulu visi gitu ya, tes bahwa kamu bebas HIV gitu, tes kesehatan seksual itu ada kan sekarang. Kalau deg-degannya karena itu ya itu wajar. Tapi kalau deg-degannya kayak berasa sesak ya, itu udah alarm tuh, seperti kata Gary, udah alarm, pasti ada sesuatu yang salah yang kita cuekin selama ini. Dan kortisol kita tuh ngingetin, Ger, gak bisa loh Ger, begini, Zoe, gak bisa loh, aku takut nih gitu. Jadi diam, dengerin dulu, apa sih ketakutan kita. Be honest to ourselves. Jangan sampai membuat diri kita terjebak atau menjebak orang lain dalam relationship yang membuat kita takut. Jadi Giri bisa tarik kesimpulan, jadinya kita harus nggak buru-buru menyimpulkan apa yang terjadi, ambil waktu dulu, pikirin ketika lagi nggak dalam fase emosi gitu ya. Jadinya ini tuh sebenarnya apa yang terjadi, butuh divalidasi berarti perasaannya Mbak ya, apa yang terjadi supaya bisa ketemu solusinya gitu ya. Iya, perasaan yang nggak divalidasi Ger, itu nanti dia akan menjadi bom waktu. Perasaannya tidak divalidasi itu akan keluar dan akan ya macam-macam tuh ya. Keluarannya dia bisa ngamuk, bisa depresi gitu, dia bisa imun bahkan yang paling parah sekalipun gitu. Jadi perasaan itu segitu pentingnya harus validasi. Dan seperti aku bilang tadi, orang yang merasakan cinta belum tentu bisa menikmati cinta. Karena apa? Karena tidak pernah memvalidasi perasaannya dan sering denial sama diri sendiri gitu ya. Akhirnya jadi macam-macam kan keluarannya gitu. Kalau aku tahu ke diri aku, misalnya kalau aku sudah mulai
apa sih namanya, misalnya terlalu ngontrol sesuatu gitu ya. Aku udah mulai controlling, aku tahu aku takut. Gitu. Aku selalu berusaha mengontrol sesuatu yang aku takuti. So when I start controlling, kalau aku akan langsung gini, aku akan step back, aku tanya, kenapa sih kamu mesti ngatur ininya dia? Kenapa kamu mesti nanya ini ke dia? What you afraid of? Akhirnya aku jadi mengkomunikasikan ketakutanku. Aku takut kamu selingkuh, aku takut kamu gak setia, aku takut kamu bosan sama aku misalnya, atau apalagi sih ketakutan hubungan tuh, aku takut apa ya gitu, apalah gitu ya. Aku takut kita nggak punya masa depan, aku takut apalah. Jadi kita bahas ketakutan kita. Nah, untuk tahu bahwa ini hubungan harus dilanjutin apa enggak, ketika kamu mampu sekali lagi membahas ketakutan kamu, perasaan kamu, itu kan assertiveness ya, bukan apa yang kamu pikirin tapi apa yang kamu rasain, then you are on the right track. Setuju. Bayangkan dalam pernikahan nanti kan, kalau dia nggak bisa membahas semua ketakutannya dia, yang which is akan lebih banyak lagi, kan harus menjadi tim yang kompak ya nantinya ya. Benar. Menghadapi segala sesuatu gitu. Benar. Kalau gitu, dari ngalor ngidulnya kita ngobrolin tentang mulai dari boundaries, consent, rasa bosan, terus keraguan dalam hubungan gitu ya Mbak ya. Sebenarnya kalau bisa dibilang kayak relationship goals-nya kita itu, sebenarnya kita tuh pengen hubungan yang seperti apa sih Mbak? Sebenarnya kita pengen hubungan yang sesimpel, yang resiprokal, yang timbal balik. Karena kalau sampai nggak timbal balik, udah pasti nggak sehat gitu ya. Terus kita pengen hubungan yang membuat kita bisa menjadi diri kita gitu, dan kita bisa menjadi versi terbaik kita gitu. Sebenarnya itu, karena kita apa ya, pada dasarnya kita kan kita butuh ya validasi memang dari orang lain. Kita butuh manusia itu adalah makhluk sosial, dia nggak bisa hidup tanpa manusia lain gitu. Kalau kita bisa hidup dengan manusia lain yang sayangnya dibalik pada kita kan akan bisa menjadi orang yang produktif. Kan itu aja. Pada dasarnya kan cinta yang sehat itu turunannya selalu sehat gitu. Jadi goals kita apa? Goals kita adalah kita bisa menjadi diri sendiri dan berbagi gitu ya dengan orang gitu ya, yang juga sayang sama kita gitu. Apalagi sih gitu, apalagi ya gue hidup ini gitu selain itu gitu. Kebayang. Kalau mau bersama-sama. Iya, gitu. Gary setuju. Jadinya lebih ke ketika kita bisa terus-menerus berusaha jadi the best version of ourselves-nya juga gitu. Jadi kesan yang dibangun dalam hubungan itu adalah hubungan yang terus berkembang, bertumbuh bareng-bareng gitu ya. Selalu mengarah ke apa nih yang bisa kita kembangkan bersama, bukan justru tadi kan Mbak Zoya mention kayak kita tuh memvalidasi perasaan dengan menjadikan diri kita sebagai subjeknya kan. Kayak kita bilang aku tuh ngerasa begini, bukan pointing gitu kan Mbak, bukan menyalahkan dia untuk bilang kamu nggak pernah ngerti aku dan lain sebagainya, tapi tujuannya untuk yaitu membuat diri kita jadi bisa berkembang lebih baik, jadi the best version of ourselves-nya gitu ya. Iya, it's true. Oke. Asik sekali kesimpulannya Gary. Terima kasih Mbak Zoya udah ngobrol-ngobrol. Jangan lupa sekali lagi di Spotify udah ada obrolan sama Mbak Zoya juga, dan itu seru banget. Kalian harus mampir ke Spotify. Habis ini juga di Spotify ada Zozo Lab yang bisa kalian dengerin juga buat nambah pengetahuan-pengetahuan yang krusial dalam hubungan buat Gary. Terus kalau di YouTube, Gary seneng ngelihat Mbak Zoya itu Z-Talk-nya keren, zona anti galau buat teman-teman juga oke. Pokoknya Gary cuma pengen nyampein hari ini Gary udah jadi apa ya, proud Z-friend karena hari ini bisa ngobrol sama idola Gary. Nggak nyangka hari ini akhirnya bisa datang. Terima kasih Mbak Zoya udah nyempetin waktunya. Sama-sama. Yang di kesibukannya. Wah ini I appreciate it so much. Terima kasih sekali lagi Mbak Zoya. Semoga berguna buat teman-teman semuanya. Bye Mbak Zoya. Yay, bye.